Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 28 di STD Stadion 1. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Bana wa Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaat hikmah di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Nusa 1, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan tamu undangan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Nusa 1. Saya di sini sebagai pembawa acara untuk acara acaranya pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti, yang keempat penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 atau yang mewakili yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Suhadi. Kepadanya kami persilakan. Bapak Ibu rekan-rekan guru yang marilah senantiasa puji syukur kita panjatkan yang mana pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Cisire 1 bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik, lancar, tidak ada gangguan apa-apa. Alhamdulillah di SD kita di SD Cisire 1 telah ada yang mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SD kita, sekolah kita semakin maju, semakin terarah dan semakin terrealisasi apa yang dicita-citakan oleh SD kita. Dan saya tak lupa ucapkan selamat kepada Pak Karyono. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Saya di sini hanya mewakili dari Pak Tarbianto sebagai Kepala Sekolah SD Cisire 1, karena Pak Tarbianto ada tugas ke utara. Ini pos ya, Manet Bos dengan Pak Anhar. Saya doakan hari ini mudah-mudahan acara berjalan lancar dan saya tidak etis kalau terlalu banyak panjang lebar. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan. Untuk acara yang ketiga yaitu inti presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Karir Galang. Padanya kami persilakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Cisere 1. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sebelum dimulai ya, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Ya, ini ice breaking dulu untuk memulihkan konsentrasi kita ya. Silakan semuanya untuk berdiri tetapi di luar kursi ya. Di luar kursi menghadap ke depan. Di luar kursi menghadap ke depan ya. Breakingnya ya, kita sekarang menghadap ke depan semua ya. Kita nanti ada nyanyian dengan dibarengi dengan gerakan ya. Jadi nyanyiannya berarti gerakan masuk ke depan. Ambil tes balapnya. Mundur ke belakang sambil tertawa. Terus bertepuk tangan, mundur deh. Sambil meloncat, teriak hore, hore. 1, 2, 3, maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, sambil tertawa. Bergulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, sambil meloncat, teriak hore, hore. Itu Ya, terima kasih. Itu tadi speaking saya. Ya, walaupun tadi sedikit ya bingung ya karena apa yang tadi sempat ini. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan bonek di Kecamatan Ketanggungan bersama yang menugas sekolah bendahara. Yang kedua, kepada teman-teman semuanya juga yang tidak sebutkan satu-satu yang saya hormati, yang alhamdulillah sudah bisa hadir di acara diseminasi budaya positif. Kita langsung saja ke acaranya. yang pertama ini kita sebagai aksi nyata modul 1.4 di mana materinya itu budaya positif. Oleh saya sendiri, Kawenot CGP Angkatan 8 Kabupaten Brebes. Ini perkenalkan saya sendiri Karyo SPD CGP Angkatan 8 Kabupaten Brebes. Terus yang kedua ada Ibu Siti Nutrika SPD sebagai fasilitator dari Kabupaten Boyolali. Terus Ibu Iis Indah Kurniasi SPDSD selaku pengajar praktik Kabupaten Brebes. Untuk topik yang pertama yaitu aksi nyata modul 4. Berbagi pengalaman serta pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep serta inti dari budaya positif. Konsep intinya yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terus motivasi hukuman penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi atau segitiga restitusi. Konsep disiplin bahwa pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain disiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda.
Belajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka Catatan kelima 2013 halaman 470. Untuk konsep disiplin, Dean Gosen dalam hukum restitusi sekolah disiplin 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini disiplin dan nilai kebajikan. Pengajar Dewantara maupun Dean Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nah, ini disiplin positif. Maka makna kata disiplin suatu sifat atau kemampuan seorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai, atau kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai seorang guru, kita mempunyai tujuan untuk disiplin murid. Semuanya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta mempunyai nilai motivasi inti. Nilai berasal dari dalam diri siswa tersebut dan bukan merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Untuk tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering dikatakan dengan menggunakan teknik hukum, ya. Kalau di kita biasanya kadang kita ketika anak tidak disiplin atau melakukan kesalahan, kita langsung menghukumnya atau memberikan hukuman atau langsung menegur dengan nada keras, ya. Terus nilai kebajikan yang ada pada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF), cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, damaian dan kesatuan. Dari nilai kebajikan, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong, ya. Keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, ya, memberikan yang terbaik dari diri. Terus konteks hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan usaha, kelulusan atau fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Nilai kebajikan, the 7 essential feature building moral intelligence, yaitu 7 nilai kebajikan, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nilai kebajikan yaitu IPO Primary Years Program atau PYF, ya, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, komitmen, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama dan percaya diri. Nah, ini dari
proyek atau proyek nilai kebajikan. Menurut tadi ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Itu yang di bawahnya adalah contoh-contoh daripada sikap-sikap yang ada pada proyek nilai-nilai kebajikan. Salah satunya yang peduli itu ada keterus-terangan ya. Ketika misalkan ada sesuatu hal yang mungkin dirasakan, itu coba diungkapkan. Terus salah satu dari rajin itu keberanian ya. Keberanian dalam melakukan sesuatu juga itu merupakan salah satu pokok nilai dari kebajikan. Terus integritas itu ada kebahagiaan atau keadilan. Nah, itu juga salah satu daripada aspek integritas. Dan rasa hormat itu bisa diartikan dengan tanggung jawab atau pengabdian dan lain sebagainya, itu ke bawahnya ya. Terus motivasi, hukuman, penghargaan. Ya, ini ada 3 macam ya. Yang pertama motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ben Gosen dalam bukunya Restricting Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ketika misalkan anak ayo belajar, nanti yang ranking 1 atau nanti yang nilainya 9 akan mendapatkan hadiah. Nah, itu berarti motivasi anak belajarnya itu karena dari eksternal, dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ketika kita bisa memunculkan suatu keyakinan kepada anak didik kita, bukan dari kita atau dari orang lain sebagai yang memberikan motivasi, tetapi kita coba gali bagaimana siswa kita itu memberikan motivasinya itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu hal yang ada pada dirinya, itu adalah mereka yang akan merasakan sendiri, oh ini karena ini, berarti saya harus begini. Itu motivasi yang ada pada dirinya sendiri, berarti yang bukan dari eksternal. Nah, ini motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Jadi motivasi itu adalah sebuah dorongan ya, dorongan untuk seseorang menjadi lebih baik. Ada 2 jenis motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disebutkan bahwa motivasi itu adalah motivasi eksternal atau berasal dari luar, motivasi ekstrinsik ya, berasal dari luar. Tadi yang dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi internal. Nah, kita sekarang membahas soal motivasi eksternal atau yang berasal dari luar. Murid terpaksa berperilaku disiplin karena takut akan hukuman atau mendapat sanksi, atau karena takut dihukum. Nah, ini kita coba ingat-ingat apakah kita cara mendidik kepada anak itu dengan menggunakan motivasi ekstrinsik atau intrinsik ya. Jadi ini murid merasa takut ya karena dihukum. Jadi mereka sudah takut dulu ketika mereka akan melakukan sesuatu yang menurut kita benar. Nah, ketika mereka tidak melakukannya, nah mereka sudah tahu, oh ini hukumnya seperti ini. Terus yang kedua, murid terpaksa berperilaku disiplin karena akan mendapatkan imbalan atau hadiah serta pujian dari orang lain. Ya, seperti ketika di kelas yaitu apakah kita pernah melakukan ini ya? Coba ketika ini kita gali ya, sudah sejauh mana kita berada di posisi mana? Apakah kita sebagai yang selalu memberikan pujian kepada anak sehingga anak disiplin karena pujian dari kita, atau sebaliknya kita terus menggali supaya anak itu punya motivasi sendiri pada dirinya.
Terus motivasi yang kedua itu berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Murid berperilaku disiplin karena kesadaran diri dalam diri sendiri atau sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ya. Jadi ini mereka sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan, sehingga dengan itu kesadaran mereka akan muncul sehingga mereka akan melakukan sesuatu hal yang baik. Itu bukan karena penghargaan ataupun karena pujian dari kita ataupun orang lain, tetapi mereka lakukan suatu kebaikan itu karena memang mereka memulai nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka ketahui. Terus murid menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ya, misalkan kayak tadi bertanggung jawab, disiplin, yang menghargai orang lain. Jadi mereka tahu, oh menghargai orang lain itu seperti ini. Ya, jadi kalau saya begini, berarti saya tidak melakukan motivasi intrinsik yang ada pada diri saya, seperti itu. Terus konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini ada hukuman dan penghargaan atau hadiah. Kalau hukuman itu bersifatnya memaksa, terus murid menjadi takut, terus tidak nyaman, menyembunyikan kesalahan, menyakitkan, menjadi tidak percaya diri, dan berakibat trauma. Itu adalah hukuman. Ya. Hukuman itu akibat dari hukuman itu tadi karena sifat-sifat hukuman itu pasti memaksa. Kadang misalkan ini harus begini, kalau tidak begini nanti kamu begini, itu hukuman. Terus murid menjadi takut. Nah, kalau murid semuanya oh tidak ini, jadi murid terasa takut. Terus tidak nyaman juga pasti tidak nyaman karena terpaksa. Nah, terus yang kedua penghargaan atau hadiah menghambat kreativitas. Jadi menghambat kreativitas yang dimaksud adalah ketika kita sudah ini berhadiah, maka kreativitasnya itu akan tidak muncul dengan sendirinya, ya, karena saya sudah merasa hebat. Terus menimbulkan kecemburuan sosial pasti. Ya, ketika misalkan serba dikasih hadiah atau dia apa pasti yang lain merasakan saya mah ini nggak bisa kayak gitu. Itu aja yang dapat hadiah seperti itu. Terus merampas hak menghargai diri sendiri, ya pasti itu jika hadiah itu terus diberikan maka menghargai diri sendiri itu lemah, ya. Terus jauh dari nilai kebajikan, ya, karena merasa dirinya sudah hebat, maka bangga terus tidak lupa akan menghargai orang lain. Terus yang selanjutnya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu murid menghormati aturan. Berarti tahu aturan ini dan nanti dia akan melaksanakan apa yang sudah ada pada aturan. Terus penguatan jangka pendek, tidak panjang, ya, karena terpaku kepada aturan tersebut. Terus membutuhkan monitoring berkelanjutan, ya, itu sudah pasti secara berkala harus dipantau terus. Penguatan jangka pendek, stimulus respon, ya. Terus tidak ada waktu untuk menyadari kesalahan. Itu kalau misalkan konsekuensi itu seperti itu. Terus yang selanjutnya restitusi, melaksanakan teori kontrol, ya, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid menemukan solusi dan permasalahannya, fokus pada pemecahan masalah, menghormati dirinya dan orang lain. Jadi konsep disiplin ini yang paling baik menurut KHD ini jadi adalah pada restitusi. Sehingga pada restitusi ini dinamakan segitiga restitusi, yang nanti akan dibahas di selanjutnya, ya. Kalau restitusi karena ketika ada sesuatu masalah pasti akan ditanyakan dulu kenapa melakukan masalah, terus misalkan keyakinan apa yang sudah dibuat, terus apa solusinya. Jadi anak itu akan dengan bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi tidak langsung kita cekrek lari 100 kali di lapangan. Nah, itu bahkan akan menimbulkan anak tersebut satu takut, dan kedua kemungkinan akan terus mengingat apa yang sudah kita lakukan sampai nanti, ya. Jadi yang bagus itu adalah salah satu langkahnya adalah segitiga restitusi, ya. Nah itu dari sedikit tadi yang disampaikan
sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh, silakan. Ada. Pak siswa silakan dari yang lain. Sudah jelas. Jelas. Mengenai hukum atau segala macam kan memang seperti itu sekarang. Itu apa-apa Untuk bisa bentak-bentak senatnya. Iya, oke. Jadi kita pelan-pelan mencoba ya, kita pelan-pelan mencoba. Jadi ketika ada anak yang merasa bersalah, jangan langsung dibentak sekaligus ya, karena itu juga salah satu yang akan menurunkan mental tersebut. Kita coba pelan-pelan untuk memberikan arahan supaya memberikan solusi ya, seperti itu. Ya, untuk yang selanjutnya kita ke keyakinan kelas ya. Keyakinan, apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Nah, ini yang nanti kita coba akan tahu perbedaannya ya, seperti itu. Nah, mengapa kita mempunyai aturan memakai sabuk pengaman pada saat menggunakan kendaraan beroda 4 atau mobil? Kira-kira jawabannya apa? Apakah karena takut ditilang? Tergoyang. Kenapa? Mengapa kita mempunyai aturan memakai sabuk pengaman pada saat menggunakan kendaraan beroda 4 atau mobil? Nah, itu aturannya berarti agar tidak kena kepala. Iya, maksudnya kena tilang ya, kena tilang. Kalau misalkan kita ketahuan tidak menggunakan sabuk pengaman kan itu berarti aturan itu harus dipakai ya. Terus yang selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan helm pada saat kita akan menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Itu aturannya berarti karena sama itu juga agar tidak ditilang. Tetapi ketika kita masuk ke keyakinan kelas, ya, maka hal itu akan berubah. Ketika tadi menggunakan sabuk pengaman itu tentunya untuk menjaga keselamatan kita. Demi keselamatan kita yakinnya itu bukan untuk karena ditilang atau tidaknya, akan tetapi kita itu yakinnya bahwa ketika menggunakan sabuk pengaman kita itu akan selamat ya, itu keyakinan kelas, keyakinannya. Terus tadi yang kedua ya, kita harus menggunakan helm saat berkendara roda 4. Kalau aturannya itu kan berarti agar tidak sama, agar tidak kena tilang. Tetapi kalau kita yakin akan diri kita bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan, maka kita tidak perlu disuruh kemanapun kita pasti menggunakan helm. Dan peraturan itu dengan sendirinya akan mengikuti keyakinan yang kita sudah yakini, ya gitu. Jadi kita tidak ingat lagi itu namanya kita ditilang. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa ketika berkendara itu kita harus memakai sabuk pengaman dan juga tadi ketika roda 2 menggunakan helm. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi tata cara pembentukan keyakinan kelas ya, atau ciri daripada keyakinan kelas. Ini proses pembuatan keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu bisa berupa apa saja yang bersifat positif untuk di kelas itu. Ya, tidak hanya guru kelas ya, guru mapel PJOK juga sama, karena PJOK bisa lebih banyak untuk membentuk suatu keyakinan kelas.
karena PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6. Guru bersama siswa berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi benar-benar tidak usah melupakan kepanjangannya atau banyak-banyak ya. Terus guru bersama siswa merumuskan tentang peraturan kelas. Peraturannya apa saja? Terus peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang setelah jadi peraturan itu dibentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Terus menuliskan keyakinan kelas dan menempelkannya ya. Jadi misalkan jangan terlambat. Kalau terlambat misalkan kena denda atau apa. Jadi itu adalah sebuah peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas itu berarti datang tepat waktu. Jadi kalimat positifnya yang dimunculkan kalau di keyakinan kelas. Nah, ini bagaimana membuat keyakinan kelas sesuai dengan situasi dan kondisi agar mudah dalam menerapkannya. Jadi tidak panjang, cukup 3 atau 5 kata cukup. Biar selalu diingat. Tidak perlu banyak kali diingat, dibuat dalam bentuk kegiatan positif, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal atau bersifat umum, melibatkan semua kelas pada saat pembuatannya. Jadi tidak sendiri. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kalimat positifnya yang dimunculkan. Bersikap jujur dan disiplin. Terus menghormati guru dan bersikap sopan santun. Menyayangi teman dan saling tolong menolong. Melaksanakan semua tugas sekolah yang diberikan oleh guru, bertanggung jawab dengan kebersihan kelas sesuai jadwal piket. Jadi kalimat-kalimat ini tidak banyak ya. Hanya 5, akan tetapi itu adalah sesuatu yang akan mereka yakini, dan mereka akan lakukan. Walaupun waktunya juga tidak langsung begitu saja. Seperti yang saya sudah lakukan di kelas 6, ini ada kesepakatan untuk keyakinan kelas itu ada 7 ya, itu yang kemarin sudah dilakukan. Walaupun ketika saya terapkan memang masih tetap 1, 2, 3 anak masih, tapi ketika langsung ditanya jika misalkan langsung mereka langsung ingat bahwa saya harus begini ya. Jadi dengan menyebutkan namanya saja mereka akan ingat apa yang sudah mereka sepakati atau yang mereka yakini di kelasnya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan dasar ini ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia. Riset menyatakan bahwa kapasitas untuk merubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kuesioner kebutuhan dasar manusia di pengisian misalkan butuhnya apa, terus apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin, pembelajaran berdasarkan konsep kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Bertahan hidup itu sudah pasti ya, kita sebagai manusia pasti bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa ingin diterima, sudah merasakan semuanya? Bagus. Belum. Ada ya, kasih sayang dari teman, dari orang tua yang sudah mengisi pasangan dari pasangan masing-masing, yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima ya, saling menerima satu sama lain ya. Terus penguasaan. Penguasaan itu berarti ketika berada di sebuah seperti kita akan berusaha untuk menguasai apa yang kita sedang kerjakan. Terus kebebasan. Nah, ini kebebasan juga sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika ada sesuatu hal yang menurut kita harus kita jalankan, tetapi ada sesuatu hal yang kadang membuat kita tidak bisa melaksanakan itu. Kadang itu ada namanya sebuah kayak intimidasi ya. Ketika misalkan siswa itu
mereka ilmu gini, kita harusnya seperti ini. Jadi harus benar-benar memang ketika ada sesuatu hal yang ingin dikerjakan, maka kerjakan selagi itu positif. Itu kebutuhan kebebasan. Terus yang terakhir kelima yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Ya, kesenangan juga setelah mengerjakan suatu hal, mumet, kepala pusing, puyeng, harga bawang turun, ya. Tapi tetap ya kita butuh sebuah kesenangan ya dengan cara menghibur diri, tetapi dengan hal yang positif ya, bukan itu seperti kemana saja yang tempat yang tidak baik. Jadi kita menghibur diri dengan menikmati suasana pemandangan, misalkan ke tempat yang sunyi, ke pegunungan, ya ya itu rekreasi, ya. Itu sebuah kebutuhan dasar yang harus kita lakukan, itu memang perlu ya. Terus selanjutnya adalah ini posisi kontrol ya. Posisi kontrol ini yang harus dimiliki seorang guru ada 5 ya. Bukan yang harus, intinya 5 posisi kontrol pada guru ini ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini cirinya ya, posisi penghukum. Guru yang berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa memperdulikan alasannya. Dia akan bicara dengan nada keras, menunjuk-nunjuk, berkaca, pinggang, membentak, dan terlihat sangat emosional. Hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Hal ini mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak negatif lainnya. Nanti kita akan melihat sebuah video ya. Nanti kita sekarang berada di posisi mana? Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi seolah-olah lembut tapi menusuk ya. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatan dari siswa tersebut atau murid tersebut. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Ya, ini yang berakibat tidak baik ya. Terus yang ketiga, posisi teman. Guru akan bersuara dengan ramah ya, sebelum bersendau-gurau untuk menghangatkan suasana sebagai teman biasa. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang guru atau ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir dirinya sendiri. Ya, jadi ketika kita berada pada posisi teman, ini yang nanti akan ada pada murid tersebut. Yang keempat, posisi pemantau. Guru bersuara datar, standar, tidak emosional, tidak bersendau-gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Acuannya adalah aturan yang ada. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Yang terakhir kelima, ini adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosi, tidak juga terlalu marah. Guru dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi
menerapkan keyakinan yang mereka sudah yakini, dan juga diberikan ruang untuk mereka menemukan apa yang harus mereka lakukan agar lebih baik. Nah, ini posisi ini paling ideal. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya ini siswa yang datang terlambat, ya. Yang terlambat, terus sebagai penghukum, ini tadi sudah ya, patuhi aturan sekolah, lalu siswa berdiri di barisan lain. Terus pembuat merasa bersalah, sudah berapa kali ibu bilang saat kamu kecewa sama kamu. Ini kalimat-kalimatnya. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bapak ibu berbangga untuk saat ini tidak apa berbuat salah. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan bagaimana konsekuensinya. Jadi ke peraturan. Sebagai manajer, pertanyaannya biasanya, apakah kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang kamu perbuat? Nah, ini sebagai posisi manajer. Sekarang kita rehat sejenak, kita dengarkan. Ini adalah sebuah video yang dimana isinya ada 5 posisi kontrol. Ya, silakan Bapak Ibu. Salam satu Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa tas saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Oke ya, yuk. Itu tadi adalah sebuah gambaran 5 posisi kontrol pada seorang guru ya. Tentunya dari gambaran tadi kita sudah sedikit tahu ya, kita sudah di posisi mana, sekarang kita berada di posisi yang mana, apakah di posisi sebagai penghukum, apakah posisi sebagai teman, apakah posisi sebagai pemantau, atau posisi sebagai manajer, atau juga sebagai posisi merasa bersalah. Nah, ini ada beberapa kalimat ya, ada beberapa kalimat. Coba kita sekarang tadi sudah mengetahui ya, sudah dari beberapa video. Kita coba ada pertanyaan, ini ada pertanyaan yang nanti kita coba tentukan sebagai posisi apakah ini ya. Untuk yang pertama ya, saya kecewa sekali dengan kamu ya. Kira-kira posisi kontrolnya tadi sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Ini posisinya sebagai apa? Manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Masih apa kira-kira? Itu kereta opat Pemantau. Ya, kita coba ya, kita buka ya. Kita coba buka. Nah, ternyata membuat orang merasa bersalah. Jadi ya,
saya kecewa dengan kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ya itu sebagai sehingga anak tersebut akan merasa bersalah. Ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kira-kira apa? Posisi kontrol kita apa? Penghukum. Oke, coba kita buka ya. Ya betul sekali. Ya tepuk tangan untuk Mas Emil. Penghukum, betul. Kamu sudah salah masih saja. Ya, oke, sekarang yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Itu kira-kira seperti apa? Teman atau manajer? Teman. Ya, kita buka coba. Oke, betul sekali ya sebagai teman ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak ya, itu seolah-olah mengajak kesetaraan, tidak ada antara murid dan guru itu ada kesetaraan, sehingga posisi kontrol yang kita ambil adalah sebagai teman. Terus yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Apa ini kira-kira? Stiker bintang ya, ini menawarkan kira-kira apa? Teman, pemantau, manajer, Pak Ahmad, manajer. Coba kita buka 1, 2, 3. Pemantau. Ternyata ya, kalau pemantau itu berarti ke peraturan ya. Memberikan bintang itu adalah sebuah peraturan ya, ketika misalkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kira-kira apa nih? Manager. Oke, kita buka Pak Eko, jawabnya manager. 1, 2, 3. Cerat. Ya, betul ya. Hebat ya. Sering mengalami ya. Oke, kita lanjut lagi. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa nih? Kamu selalu yang paling terakhir. Apa nih? Pemantau, penghukum. Apa? Fokusnya? Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat merasa bersalah. Ya, 1, 2, 3. Penghukum. Ya, penghukum ya. Nah, itu tadi ya pertanyaan terkait dengan posisi kontrol yang ada pada diri kita ya, dan itu. Nah, sekarang ini kita membaca sebuah kasus ya, yaitu kasus 1 ya. Silakan dibacakan Pak Amar kasusnya. Ibu Nani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulisnya. Namun beliau perhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan untuk maju ke depan. Nanti sampai di depan, Fajar pun hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal tersebut ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capeknya mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam dan besuk. Oke, terima kasih ya Pak Amar. Jangan soalnya ini Ibu Dani sebagai guru bahasa Inggris yang mengajar Fajar, dan Fajar mencoba
di kelas itu tidur-tiduran, dan ketika disuruh maju acuh tak acuh, tidak mengerjakan, sehingga Ibu Dani menegur Fajar dengan kalimat menjawab, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah itu kalimat itu adalah kalimat teguran yang dilontarkan kepada Fajar dari Ibu Dani. Nah coba kita ke pertanyaannya. Kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu. Nah itu tadi posisi sebagai apa? Sebagai nama penghukum, pemantau, teman. Teman. Apa? Ini semua Merasa bersalah. Ya. Jadi posisi kontrol yang benar adalah sebagai merasa bersalah. Jadi merasa bersalah. Fajar, kamu tidak kasihan yang sama ibu. Tadi sudah disampaikan di poin ini ya. Jadi ini merasa bersalah. Sudah berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Dan tadi contohnya juga ada sudah kamu tidak kasihan ya sama ibu. Nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai merasa bersalah. Terus membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kira-kira Fajar kebutuhannya apa? Dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Ada kebebasan, ada rasa ingin disayang, terus kesenangan, terus apalagi itu tadi. Kira-kira kebutuhan dasar yang diperlukan Fajar itu apa? Sana, Umar. Fajar ingin apa? Duduk di kelas. Ingin bebas. Jadi Fajar itu sebenarnya ingin bebas. Fajar itu di kelas itu ingin bebas ya. Jadi tetapi bebasnya Fajar itu kelewatan sehingga dia tidak memperhatikan apa yang diajarkan atau disampaikan oleh Ibu Dani. Terus bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Ya. Kalau sebagai pemantau itu berarti yang akan diajukan kepada Dani, ketika kamu kan sudah tahu ya, peraturan di sekolah ketika tidur di kelas itu misalkan nanti kamu akan menghormat kepada bendera selama 30 menit misalkan. Nah itu berarti ketika sebagai pemantau maka yang dilontarkan adalah peraturan sekolah yang disampaikan kepada peserta didik atau dalam kasus ini adalah kepada Fajar. Jadi kalau sebagai pemantau itu peraturan yang dikeluarkan atau yang dilontarkan kepada siswa atau peserta didik. Terus yang terakhir, apabila ada Anda kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ya, bagaimana ketika kita misalkan menjadi kepala sekolah? Apakah mengeluarkan Fajar atau memanggil Fajar ke kantor? Kira-kira seperti apa? Ya tentu kalau sebagai kepala sekolah ya kita harus berposisi sebagai manajer. Ya manajer itu berarti memanggil siswa yang bersalah dalam kasus ini Fajar, terus lalu menanyakan alasannya mengapa demikian untuk melakukan kesalahannya. Terus yang kedua menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah diyakini atau disepakati oleh Fajar, misalkan dengan ibu guru atau dengan wali kelasnya. Dan yang ketiga berarti memberikan atau menanyakan solusi apa atau inisiatif apa yang akan dilakukan oleh Fajar untuk merubah kesalahannya supaya lebih baik. Dan kita sebagai manajer berarti memberikan masukan atau motivasi atau juga tambahan saran agar si Fajar atau siswa yang melakukan kesalahan itu melakukan
sesuatu hal yang lebih baik lagi, yaitu dari segitiga restitusi, yaitu dengan 5 posisi kontrol pada seorang guru. Terus konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Tadi sebuah cara menanamkan disiplin pada muridnya. Apa sih itu restitusi? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Jadi ciri-ciri restitusi itu fokus pada penguatan karakter, bukan tindakan. Ya, jadi karakter siswanya. Tawaran bukan karena paksaan. Jadi menawarkan segala sesuatu itu kepada siswa, solusinya itu mau seperti apa. Jangan kita mencari solusi atau memberikan solusi, tapi anak dipancing untuk mencari solusinya sendiri. Sehingga kalau misalkan kiranya kurang pas, kita meluruskan agar solusinya itu benar-benar tepat. Terus menguatkan dengan fokus pada solusi, yaitu tadi solusi yang dicarinya itu apa. Terus belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi kesalahan yang dilakukan siswa itu ketika satu kali ya silahkan bisa dimaafkan dengan membuat atau mencari solusi yang tepat. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, yaitu tadi agar dirinya itu terkuat ya, rasa ingin menjadi lebih baik. Memperbaiki hubungan dengan teman, dengan guru maupun dengan yang lainnya. Menguatkan dan fokus pada solusi. Solusi tadi yang baik itu dikuatkan. Ya. Terus selanjutnya, contoh mahasiswa datang terlambat, perbedaan antara hukuman guru marah-marah, kalau konsekuensi guru tegas dan siswa menghormati. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya yang sudah dibuat, kemudian guru membantu untuk menemukan solusi dari permasalahan siswa tersebut dan bersifat terbuka, juga menghormati dirinya dan orang lain. Tahapan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas. Nah, itu kata-katanya, cirinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus validasi tindakan yang salah, menanyakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ini satu contoh ya. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ini Pak Guru mau tanya ya. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil kantor? Tidak tahu. Oke ya. Perlu jelaskan kenapa kamu dipanggil ke kantor hari ini ya. Pak Guru tadi melihat kamu sedang mengerjakan tugas atau PR yang kemarin Pak Guru berikan tadi di kelas. Kenapa itu? Karena kemarin saya sehabis pulang sekolah saya bermain sampai sore dan malamnya setelah sholat isya saya tidur karena kecapean. Ya, berarti kamu kemarin sekalian main terus sorenya tidurnya cepat ya, sehingga karena kamu capek ya, dan PR-nya tidak kamu kerjakan ya, kamu kerjakannya di sholat. Tapi tadi keburu masuk, jadinya tadi PR-nya tidak selesai ya. Oke, keburu terima ya alasan kamu, kamu capek, terus kayaknya kamu tidak mengerjakan. Oke ya. Begini ya kita setiap manusia atau setiap orang pasti punya yang namanya rasa capek ya, punya rasa capek, punya rasa capek. Tapi kalau ada suatu kewajiban yang dikerjakan itu alangkah lebih
sebaik-baiknya menyisakan waktu sebentar saja untuk mengerjakan sesuatu yang kita harus kerjakan ya. Bukan tadi main seharian nih dari pukul sampai sore sampai. Nah, agar itu tidak terjadi lagi, apa yang akan kamu berupa sholat asar itu berarti nanti sebelum sholat asar kamu main selesai, nanti sholat asar, terus habis sholat asar kan mandi dan bisa istirahat, atau misalkan ada PR kamu bisa mengerjakan ya itu ya kan ya. Oke, kira-kira ini akan kamu lakukan mulai kapan? Besok pagi ya, besok pagi kesana berarti kamu nanti apa yang kamu rencanakan untuk kedepannya agar ini menjadi sebuah pelajaran ya, supaya kamu nanti ke depan menjadi lebih baik lagi. Oke, itu saja yang aku tanyakan ya, terkait dengan tindakan yang tadi kamu lakukan di kelas. Ini hanya sebagai apa namanya motivasi buat kamu supaya kamu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, oke, itu saja Pino. Silakan sekarang Mas boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Ya. Oke, yang itu tadi semua langkah restitusi yang coba saya lakukan kepada peserta didik, dan ini adalah salah satu tanggapan dari peserta didik ya, yang sudah dilakukan daripada segitiga restitusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino, siswa kelas 5 SDN Cicero 01. Saya memiliki kasus tidak mengerjakan PR di rumah, dan saya dipanggil oleh Pak Karyono untuk ke kantor. Perasaan saya saat itu takut dihukum. Tetapi setelah berdiskusi, saya malah diberi solusi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan saya lebih bertanggung jawab dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu daripada tanggapan peserta didik setelah dilakukan segitiga restitusi. Jadi tujuan mulia dari penerapan segitiga restitusi atau disiplin positif adalah disiplin positif merupakan proses pembelajaran siswa dalam melakukan kontrol diri yang dapat melahirkan kepercayaan diri serta menghargai orang lain. Tujuan disiplin positif untuk melahirkan kesadaran pada diri siswa untuk melaksanakan disiplin itu kembali. Siswa diharapkan sadar akan tanggung jawabnya. Jadi terima kasih, salam dan bahagia saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, SD Negeri Cicero 1 dan juga teman-teman dari SD lain yang sudah berkenan hadir. Itulah diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pengatur acara. Ya, terima kasih sudah sampaikan. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya sebagai CPP Pak Karyono lancar sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Untuk masalah terakhir yaitu penutup atau doa. Mari kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.